Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang model-model pembelajaran IPS. Di sini sudah ada saya, Mutriani Mula Putri Mama, sebagai pemateri ke-1 sekaligus moderator, dan rekan saya Nurul Fauzia sebagai pemateri kedua. Nah, untuk pembahasan pertama, di sini saya akan membahas tentang hakikat dan peranan model pembelajaran IPS. Jadi teman-teman, pembelajaran IPS ini telah diidentifikasi dengan desain pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry atau inquiry approach ini dikaitkan dengan adanya suatu masalah dan penelitian sebagai jawaban dari suatu masalah itu sendiri. Nah, salah satu contohnya di mana adanya suatu proses untuk mendorong dan melakukan pertanyaan kepada para siswa baik di jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah. Nah, beberapa para ahli juga menyatakan tentang pembelajaran inquiry ini dalam bukunya. Yang pertama ada Bayer. Nah, Bayer ini mengatakan bahwa inquiry ini merupakan suatu proses yang dapat ditampilkan oleh siswa dengan kemampuan intelektual dan idenya agar mudah dipahami oleh orang lain. Dan yang kedua, di sini ada Welton dan Malan. Mereka mengatakan bahwa inquiry ini dapat dilakukan oleh siswa sebagai pemecahan masalah dan dapat memproses informasi. Kemudian ada pula menurut para ahli lainnya bahwa menyatakan pembelajaran inquiry ini yaitu pendekatan yang dapat mengatasi masalah kebosanan pada siswa saat kegiatan belajar di kelas. Nah, pendekatan atau kita biasa sebut pembelajaran inquiry ini sangat efektif dilakukan dalam proses belajar karena pembelajaran inquiry ini lebih terpusat pada siswa itu sendiri daripada guru. Kemudian di dalam pembelajaran inquiry ini terdapat komponen kurikulum, yaitu salah satunya adalah metode pembelajaran. Kemudian dapat dikatakan dengan adanya pembelajaran inquiry ini bahwa guru harus dapat memberikan metode yang baik dan dapat dikuasai oleh guru itu sendiri. Kemudian tujuan utama inquiry ini anak dapat memberikan kontribusi langsung bagi para untuk mengambil kebijakan dan mengambil keputusannya. Nah, selanjutnya ada model-model pembelajaran IPS. Nah, model-model pembelajaran IPS ini memiliki model pembelajaran IPS yang terpadu, yaitu ada 3 model. Yang pertama ada model integrasi berdasarkan topik. Nah, model ini adalah pembelajaran yang menggunakan hanya satu topik saja dengan mengaitkan dan mengembangkan disiplin ilmu. Dan yang kedua, ada model integrasi berdasarkan potensi umum. Nah, model ini adalah pembelajaran yang mengembangkan keterpaduan IPS yang disesuaikan oleh potensi wilayah setempat. Kemudian yang ketiga ada model integrasi berdasarkan permasalahannya. Model ini yaitu adalah pembelajaran yang dilakukan ketika ada permasalahan yang ada. Kemudian dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya juga. Kemudian ada beberapa model pembelajaran IPS yang dikatakan oleh Joyce, Buell, dan Calhoun dalam bukunya yang berjudul Models of Teaching, bahwa model pembelajaran itu dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada model pembelajaran pemrosesan informasi. Nah, model ini lebih berfokus pada suatu kemampuan siswa dalam mengobservasi, mengolah data, memahami informasi, membentuk konsep-konsep, menerapkan simbol-simbol yang ada. Terus anak dapat memecahkan suatu masalah dengan tujuan utamanya untuk penugasan metode-metode inquiry, terus penguasaan konsep dan fakta-fakta akademik dalam mengembangkan skill intelektual para siswa tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada model pembelajaran sosial atau interaksi sosial. Nah, model ini menekankan pada hubungan seorang individu dengan masyarakat
masyarakat lain dan beberapa orang lain yang mempunyai sasaran utama baik secara akademik maupun secara sosial, yaitu untuk membantu siswa belajar dan bekerja sama, terus kemudian membantu siswa untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, kemudian membantu mengembangkan skill relasi dengan masyarakat, dan terakhir untuk membantu meningkatkan kesadaran dengan nilai-nilai sosial. Nah, selanjutnya yang ketiga ada model pembelajaran perilaku. Model ini menekankan pada aspek-aspek perubahan perilaku seorang anak secara psikologis dan perilaku seseorang yang tidak dapat diamati. Maka dari itu dapat dilakukan dengan kegiatan memanipulasi sehingga dapat mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas belajar dan tingkah lakunya. Kemudian yang keempat ada model pembelajaran personal. Nah, model ini berorientasi pada pengembangan diri seorang individu dengan melihat emosionalnya agar seorang individu ini dapat mengembangkan hubungan yang baik dan produktif dengan lingkungannya sehingga dapat dijadikan sebagai pribadi yang harmonis dan dapat memproses informasi secara efektif. Nah, itulah beberapa model pembelajaran yang telah dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, namun pada hakikatnya model pembelajaran ini adalah suatu alternatif seorang guru untuk proses belajar mengajar di dalam kelas, dan dapat dikatakan juga model pembelajaran ini terfokus menjadi 2 bagian, yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan mengembangkan keterampilan berpikir kreatif. Nah, dengan prinsip model pembelajaran tersebut itu memiliki beberapa kesamaan, yaitu sama-sama membantu seseorang siswa dalam berlatih untuk berpikir kritis dan dapat menyelesaikan suatu masalah, baik itu dalam kehidupan dirinya maupun untuk masyarakatnya nanti. Kemudian tujuan untuk mengembangkan berpikir kritis itu banyak, yaitu untuk menilai, untuk menafsirkan, untuk mempertimbangkan, bahkan dapat untuk mengevaluasi pemikirannya sendiri. Nah, berpikir kritis ini dapat memunculkan ide-ide baru atau pemikiran-pemikiran baru. Nah, pemikiran-pemikiran baru dan ide-ide baru itu merupakan tahap berpikir kreatif oleh siswa itu sendiri. Kemudian telah dikatakan oleh Dunn mengenai model analisis brainstorming. Ia mengembangkan dengan beberapa langkah untuk mengembangkannya. Yang pertama, seorang guru itu harus membantu siswa dengan memberikan dorongan agar dapat memikirkan bagaimana ya cara yang terbaik untuk memecahkan masalah. Yang kedua, seorang guru ini menanyakan kepada siswa mengapa pemikiran tersebut belum dilaksanakan juga. Kemudian yang ketiga, ketika siswa sudah mampu menjawab, seorang guru dapat bertanya kembali kepada siswa lainnya untuk membantu siswa yang sedang berpikir kritis itu, seperti kayak bagaimana kita mengatasi kesulitan. Ketika saat itu seorang guru meminta kepada siswa untuk memikirkan masalah yang akan dihadapi untuk menjawab pertanyaannya dengan seperti contohnya, apakah hal yang mencegah kita ketika kita ingin mengatasi kesulitan dalam selalu menjaga kebersihan sekolah, seperti itu. Dan yang terakhir, seorang siswa ini diminta oleh guru untuk menentukan langkah apa yang harusnya dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, dari beberapa langkah di atas dapat dikatakan bahwa sangat perlunya mengembangkan berpikir kritis pada seorang siswa, baik pada tingkat pendidikan sekolah dasar maupun pada pendidikan sekolah menengah. Itulah pembahasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nurul Fauzia. Kepada Nurul Fauzia disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fauzia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah implementasi model-model pembelajaran IPS dan desain pembelajaran pengambilan keputusan. Materi pertama yaitu implementasi model-model pembelajaran IPS.
Materi ini akan menitik beratkan pada contoh-contoh teoritis dan praktis pemecahan masalah, termasuk masalah pribadi dan sosial. Karena pada hakikatnya manusia hidup dalam masyarakat yang syarat dengan benih-benih potensi masalah yang mungkin timbul. Ketika dihadapkan pada situasi ini, guru hendaknya mendorong siswa untuk mengadopsi metode pemecahan masalah. Proses pemecahan masalah dibagi menjadi 4 tahap, yaitu pertama ada identifikasi masalahnya, kedua ada mempertimbangkan solusi, ketiga ada pilih dan terapkan metode, keempat ada capai solusi yang bisa dipertimbangkan. Wilkins pada tahun 1990 mengusulkan model pembelajaran pemecahan masalah ada 6 langkah yang dapat digunakan. Pertama itu ada memperjelas dan mendefinisikan masalah. Sesuai dengan fungsi peran guru sebagai fasilitator, sehingga dalam proses pembimbingan terkadang guru akan memberikan kemudahan dan akan mendengarkan keluhan dan masalah. Kedua itu mencari solusi alternatif. Setelah menjelaskan masalah, guru dapat meminta siswa untuk mempertimbangkan solusi apa yang akan diterapkan. Tiga itu ada uji solusi alternatif. Keempat, pilih solusi. Bantulah siswa memilih solusi yang menurut mereka menyenangkan atau sesuai, yang akan menghasilkan hasil yang berpotensi positif dan bermanfaat. Kelima itu ada bertindak sesuai dengan pilihan solusi. Keenam ada tindak lanjut. Selama siswa melakukan tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah, selain menjadi fasilitator, tanggung jawab dan peran guru juga akan memberikan dukungan atau harapan kepada siswa. Oleh karena itu, model pembelajaran pemecahan masalah dalam pendidikan sosial sangat penting dilakukan, sehingga perlu disosialisasikan kepada seluruh siswa yang akan menghadapi masa depan dan permasalahan sosial yang semakin kompleks. Materi selanjutnya ada desain pembelajaran pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai proses berpikir yang menggunakan penalaran untuk mengidentifikasi pilihan yang salah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sehingga pengambilan keputusan dan tindakan. Secara umum, langkah-langkah pengambilan keputusan adalah merumuskan masalah, mengumpulkan informasi yang relevan, membuat pilihan, mengevaluasi alternatif, dan membuat keputusan. Savage dan Armstrong pada tahun 1996 mengemukakan bahwa langkah-langkah proses pembelajaran keputusan digunakan sebagai model alternatif yang seimbang dalam ilmu pengetahuan sosial, yaitu pertama, identifikasi masalah dasar, kedua, menyarankan jawaban lain, ketiga, jelaskan bukti yang mendukung setiap pilihan, keempat, tentukan nilai yang ditentukan di setiap alternatif, kelima ada menjelaskan kemungkinan konsekuensi dari pilihan lain, keenam ada pilih dari berbagai opsi, ketujuh ada jelaskan bukti dan nilai yang dipertimbangkan saat membuat pilihan. Langkah-langkah yang direkomendasikan dalam proses pengambilan keputusan yang secara logis sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah yang membutuhkan pengambilan keputusan. Kedua, memperoleh pengetahuan melalui inquiry ilmu sosial. Ketiga, ada masalah dan tindakan pengorganisasian materi pembelajaran. Keempat, ada pemeriksaan nilai. Kelima, ada membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk warga negara. Keenam, ada tentukan urutan tindakan. Ketujuh, ada memberi warga kesempatan untuk bertindak dan berpartisipasi di komunitas, masyarakat, serta di sekolah. Sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.